Ada juga ganda ya. Jadi usia pekerjaan dengan ganda. Ya, ini misalnya ya. Di Konawe Ya. itu ganda eksternal itu ada 70. Konawe Kepulauan yang terindikasi pekerjaan 8. Ya, pekerjaan tadi itu yang dimaksud ya, yang harusnya pekerjaannya itu tidak boleh menjadi anggota partai politik gitu ya. Ada 8, kemudian ganda eksternal itu 34. Konsel indikasi pekerjaan 1, ganda eksternal 45. Ya. Kemudian Konawe Utara ganda eksternal 45. Buton terindikasi pekerjaan itu 4, ganda eksternal itu 39. Kemudian Butur itu dari indikasi usia ada 6, indikasi pekerjaan 12, ganda eksternal 71. Buteng ganda eksternal 96. Busel ganda eksternal 45. Wakatobi indikasi pekerjaan 10 dan ganda eksternal 45. Kolaka itu ganda eksternalnya 74. Koltim indikasi usia 1, indikasi pekerjaan 8 dan ganda eksternal 81. Kolaka Utara ganda eksternal 162. Bombana ganda eksternal 65. Kota Kendari ganda eksternal itu 4. Bau-Bau ya, indikasi usia 12, indikasi pekerjaan 15, ganda eksternal itu 34. Muna ganda eksternal itu 951. Dan Muna Barat indikasi pekerjaan 5, ganda eksternal itu 39. Ya begitu. Untuk verifikasi, untuk penetapan itu semuanya by sipol ya. Jadi partai itu dia masukkan dulu data-datanya di dalam sipol, setelah itu dilakukan verifikasi, hasilnya juga itu nanti dikeluarkan melalui sipol begitu ya. Dan partai juga itu bisa melihat karena dia juga adalah pengguna. Ya, jadi ada yang menggunakan sipol itu ada 3 pihak. Ya. Yang pengguna ininya ya, ada pengguna KPU, pengguna partai, dan penggunanya itu adalah Bawaslu. Untuk data-data yang masuk di sipol itu dilakukan verifikasi faktual maupun verifikasi keanggotaan. Nah, kalau ada data yang perlu dikonfirmasi oleh KPU RI, maka itu diturunkan di bawah. Ya. Yang diturunkan itu mungkin misalnya ada indikasi usianya belum 17 tahun, tetapi misalnya kita dapatkan dalam keanggotaan salah satu partai politik, itu kita cek ya, ini kok belum cukup 17 tahun tetapi dia menjadi anggota partai. Nah itu kita cek, kita nyatakan dia belum memenuhi syarat sampai dengan kita faktual nantinya bahwa orang ini ternyata belum cukup usia tapi mungkin sudah kawin, ya kan begitu ya. Ya, sudah kawin atau pernah kawin. Jadi walaupun dia belum 17 tahun, tapi kalau dia sudah kawin atau pernah kawin gitu ya, maka kita akan cek nanti dengan dokumen bukti bahwa dia sudah menikah atau sudah kawin. Kemudian pekerjaannya, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh menjadi anggota partai politik. Kemudian pada saat kita lakukan hasil pengecekan melalui penelitian hasil verifikasi administrasi, kita dapatkan pekerjaan yang bersangkutan itu
seharusnya tidak menjadi anggota partai politik. Nah, ternyata kita temukan. Nah, kita temukan juga itu tidak langsung kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Sampai dengan orang yang bersangkutan kita faktual. Apakah benar bahwa yang bersangkutan itu adalah anggota partai politik? Detailnya itu. Ya. Baiknya itu ditanyakan ke koordinator teknisnya. Ya, tapi sebentar dulu. Partai politik sebenarnya yang ini bervariasi ya. Tidak semua partai politik itu mengirimkan ya. Maksudnya datanya itu ada dikirim di Sipol semua, tidak semua itu. Karena dari 24 partai itu ya tidak semua itu datanya untuk Sultra maksudnya tidak penuh di 17 kabupaten kota, tidak semuanya penuh lah begitu ya. Karena kan syaratnya untuk kabupaten kota itu keanggotaan, dia kan minimal kalau kita di Sultra dari 17 kabupaten kota itu dia minimal 13. Ya. Berarti 13 yang verifikasi. Iya, minimal yang lolos verifikasi, syarat 75%. Oh iya, siap. 75% dari kabupaten kota yang ada di provinsi yang bersangkutan. Ya, karena syarat partai politik itu kan dia kepengurusannya harus 100% provinsi, 75% itu kepengurusannya ada di kabupaten kota, dan 50% itu di kecamatan. Kemudian juga keanggotaannya dia harus 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota yang bersangkutan, yang diambil sebagai anggota partai politik di daerah yang bersangkutan. Nah, data-datanya itu semua itu dimasukkan dalam Sipol. Sipol ini sebagai alat bantu untuk memudahkan bagi para pihak. Politik itu kan hanya 14 yang lolos ini pendaftaran. Nah, dari 14 itu sudah dilakukan penelitian administrasi di KPU dan kemudian ada sebagian data-data yang diturunkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten dalam rangka mendeteksi kegandaan tadi dengan status pekerjaan ya, khususnya yang pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperbolehkan ya, menjadi anggota partai politik, misalnya TNI Polri, kemudian itu penyelenggara pemilu, para kepala desa, kemudian pejabat lain yang diatur oleh undang-undang. 24 yang lalu baru saja selesai melakukan penelitian administrasi terhadap kegandaan, baik ganda identik maupun ganda internal keanggotaan partai politik, kemudian juga status pekerjaan ya, dari masing-masing partai politik yang akan menjadi calon peserta pemilu 2024. Nah, kemudian minggu besok kita akan ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan tugas teman-teman di kabupaten kota dalam rangka persiapan nanti menjelang verifikasi faktual ya, untuk keanggotaan. Nah, sejauh ini seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.